Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry Purwo dan bersama Om Ateng. Om Ateng ini adalah pemilik dari Kaisar Koi Farm yang hari ini buat para pecinta koi dan sahabat koi di Buy Koi Indonesia, ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih tips buat para newbie atau buat siapapun yang ingin membeli koi. Hal-hal apa saja nih yang nanti harus diperhatikan saat kita ingin membeli koi. Jadi stay tune terus di sini, ikutin terus, jangan lupa di subscribe, kemudian di like dan di komen. Nanti kita akan bicara dengan Om Ateng. Oke, apa kabar Pak Ateng? Baik. Nah, ini hari ini kita ini pengen bahas tentang ini Pak Ateng. Kan kalau misalnya saya nih mau beli koi, itu kan biasanya ada kriteria lah atau hal-hal khusus yang mungkin saja kita harus perhatikan terhadap kondisi koi tersebut, sehingga kita yakin bahwa nih koi pertama pastinya sehat, kemudian nanti punya masa depan yang bagus juga. Kemudian nanti dia juga bisa besar. Jangan sampai kita keluar pakan terus tapi nggak gede-gede. Nah, hal apa sih Pak Ateng yang perlu kita perhatikan saat kita ingin membeli koi? Hal-hal yang perlu diperhatikan dari koinya tersebut apa? Oke, terima kasih Pak Ferry. Pertama yang perlu diperhatikan adalah kita membeli ikan koinya di mana. Oh, di mana? Itu penting tuh. Tempat berarti berpengaruh ya? Tempat koinya di mana ya? Iya. Oke. Jadi jangan kita membeli ikan yang asal aja, boleh dibilang abal-abal. Abal-abal. Kita nggak tahu kalau itu ikan sehat atau tidak. Oke. Pertama itu. Jangan kita beli 2 hari mati. Wah, itu pengaruh banget itu, sangat penting. Pertama, kalau kita udah mendapatkan tempat yang kita banyak teman-teman yang merekomen bahwa tempat itu udah bagus, ya, udah aman dari virus-virus, nah kita baru bisa merealisasikan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, kita misalnya kita sebut per item aja ya. Kita misalnya pengen soa lah. Soa. Nah, kita bicara soa lah, karena soa kohaku, sanke, shiro itu kan umum tuh orang ini favorit banget yang empat ikan ini. Kita sebut soa aja. Nah, pertama yang kita lihat adalah soa itu dia punya tulang tengah itu harus lurus dari ujung mulut sampai ujung ekor itu harus segaris. Nggak boleh ada yang miring dikit. Wah, itu berarti tulangnya tidak bagus. Tidak bagus. Nah, pertama, dari kecil aja, kalau emangnya itu ikan bakat jumbo, itu ketahuan dadanya itu bidang. Dada tuh maksudnya punggungnya kali Pak? Apa? Dada. Jadi di belakang sirip ini bidang. Bidang dadanya jadi lebih bidang. Jadi kepalanya itu tidak lancip seperti ikan bandeng ya. Tidak lancip seperti ikan bandeng. Agak pendek gitu ya. Agak oval kali ya? Oval, mungkin oval ya. Seperti bulat telur. Betul. Seperti bulat telur ya. Terus belakangnya itu dari dadanya bidang ke belakang itu tidak langsung kurus, tapi semutnya bagus gitu loh. Set gitu bagus. Syukur-syukur bisa dapetin yang pangkal ekornya lebih tebal. Nah, itu udah ciri-ciri ikan bakat jumbo. Banyak yang bilang Pak Ateng, bener tuh tadi. Pangkal ekor yang besar itu memang katanya mempengaruhi ya terhadap besarnya koi nanti di masa depan. Itu bener nggak sih? Betul. Kenapa tuh itu dijadikan ukuran ya? Iya, karena gini, yang dilihat itu kan ada 3 faktor Pak. Ikan itu kepala, dada bidang, sama pangkal ekor. Cuma itu kan itunya. Anatomi yang kelihatan sama kita. Kalau dia perutnya gendut atau apa, dikasih makan ya gendut. Tapi kalau dia bidang itu nggak bisa Pak. Kalau gendut itu adanya 50% lebih. Itu apa? Sepanjang ikan misalnya 10 cm. Dia gendutnya itu ada di 6 cm atau di 7 cm gendutnya. Tapi kalau dadanya bidang itu paling 3 cm dari kepala. Oke.
beda itu. Ya. Itu calon bulky lah gitu. Iya, iya. Nah, calon bulky. Nah, setelah kita udah tahu postur tubuhnya, tulangnya, postur tubuhnya, baru kita melihat patternnya, polanya. Ya. Nah, yang namanya SOA itu di kepalanya harus ada hitam. Harus ada hitam. Harus ada hitam. Hitamnya itu cari yang hitamnya itu merata sampai ke ekor. Sampai ke ekor. Ya. Ada merahnya juga merata sampai ke ekor. Kalau putihnya relatif. Ya. Oke. Itu soal warna. Terus soal estetika tambahan yang lain adalah itu di pangkal sirip renangnya itu ada motogoro. Motogoro itu ada hitam itu di pangkalnya, itu kiri kanan kesempurnaan. Itu penilaian khusus ekstra plus lagi. Motogoronya itu bisa hilang nggak? Tidak bisa hilang. Nggak bisa hilang? Tidak bisa hilang. Oh. Kalau warna hitam cenderung dia tidak bisa hilang ya. Misalnya ada kecil, dari kecil nih kita 10 cm ya, itu udah ada hitam gitu ya. Kemungkinan dia tidak bisa hilang. Tapi kalau merah kemungkinan bisa hilang. Oh gitu? Bisa hilang. Ada merah nih tipis, kemungkinan bisa hilang. Tapi kalau hitam tipis akan naik. Oh. Umumnya seperti itu. Iya, iya. Dan kelebihan kalau kita pelihara SOA, kelebihannya apa? Misalnya ikan itu bocor di mana-mana gitu ya, merah hitamnya keluar, itu tetap aja bagus SOA. Oh. Karena memang dia kan ada 3 warna itu. Betul, betul. Nah, beda dengan kohaku. Kalau kohaku kalau bocor di mana-mana, nah, itu ya pusing. Beda ya. Iya. Tapi ada juga memang Pak Ateng yang bilang begini, sebetulnya melihara SOA itu enak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba warna hitam yang di kepalanya hilang, itu jadi sanke. Iya betul. Iya kan? Iya. Nah, tapi kalau kayak tadi Pak Ateng bilang bahwa kayak kohaku, misalnya ada campuran warna yang lain, nah itu jadi berabe tuh ya. Ya, berabe, betul. Ya. Nah, kemudian tadi bicara sempat tuh Pak Ateng bicara tentang bulky. Ya. Apakah semua ikan koi itu bisa bulky atau tidak semua ikan bisa bulky? Nah, tidak bisa. Tidak. Misalnya indukannya bagus tuh Pak. Ya. Indukannya bulky, ya. Jantannya juga oke. Itu anakannya tidak semua itu bulky. Paling yang diambil cuma berapa persen aja. Yang bagus lah ya, yang bagus. Ada ikan yang panjang kayak lontong, kayak ikan bandeng gitu. Ya, ya. Ada yang short body juga, pendek gitu. Ya. Ada yang proporsional. Ya. Oke. Jadi ikan itu ikan koi yang kita pelihara itu tidak mungkin bisa selalu pasti jadi bulky ya? Tidak. Oke. Tidak. Nah, kemudian soal ini Pak Ateng, dalam pemilihan soal body tadi udah jelas tuh, dari kepala, dada sampai pangkal ekor diperhatikan banget. Betul. Nah, kemudian dari soal skin, kulit. Nah, karena gini, kadang-kadang dalam masa tertentu, kalau sudah rada-rada umurnya cukup di atas 3 tahun misalnya, Pak Ateng, itu kan kalau yang nggak bagus skinnya itu suka memudar tuh, Pak. Iya, betul. Nah, itu gimana ya untuk supaya nanti kita skinnya tuh tidak sampai kayak begitu tuh yang didapat? Iya. Memang saya belum punya pengalaman sampai sejauh sana. Tapi saya baca-baca literatur, sekarang itu kita harus bantu sama pakan, Pak. Pakan? Ya, ada pakan merek tertentu yang memang dia bisa membuat kulit ikan itu lebih mengkilat. Oh, lebih shining? Ya, lebih shining. Dia punya, jadi perawatan kulit lah. Kalau kita kan ada vitamin E, kita makan vitamin E, kulit kita jadi lebih halus. Nah, dia juga sama seperti itu. Ada seperti itu. Nah, itu nanti bisa dicarilah di literatur ya. Itu pakan apa sih yang bisa memang membuat shining ya. Jadi ketika dari baby sampai 1 tahun kita hajar sama growth dulu, pembesaran. Dari 1 tahun mulai kita treatment dengan makan warna. Dan sama yang tadi itu ada mineral-mineral tertentu yang membuat dia menjadi lebih mengkilat. Nah, kemudian ini Pak Ateng, yang sering kita kadang-kadang juga
masalah itu adalah saat kita memilih, ternyata kita pelihara itu yang besar bukan badan yang besar tapi perutnya yang buncit. Nah, ini gimana nih Pak Ateng? Karena ada beberapa peristiwa terjadi seperti itu, di mana akhirnya si ikan itu tidak bisa, katanya sih karena dia mungkin tidak kuat untuk menampung proteinnya, sehingga akhirnya dia menjadi pot belly, pakannya pakan impor misalnya, tapi akhirnya dia nggak mampu untuk itu memang ada seperti itu? Ada. Memang ada beberapa penyebab loh Pak. Penyebab pertama itu dari genetik. Nah, ada yang orang itu yang ikan pertumbuhan tulangnya lebih lambat daripada pertumbuhan dagingnya. Oke. Jadi bogel. Iya, bogel. Pendek, short belly lah. Short body. Short body ya. Jadi dia pertumbuhan tulangnya itu lebih lambat. Jadi mungkin dia kurang kalsium, Mbak. Dari kecilnya dia kurang kalsium. Harus dibantu dengan, sekarang sudah ada kok itu mineral yang bisa menambah kalsium. Iya. Itu dari genetik ya. Kedua, dari luasan kolam dan populasi ikan. Mempengaruhi ya? Ya, kalau dia terlalu padat, gerakannya jadinya pelan, maju mundur. Tidak ada olahraganya. Akhirnya habis makan ya dia. Kalau gede kan dia keliling terus tuh Pak ya? Wah. Kayak orang makan tidur ya perutnya doang yang gendut ya. Badannya enggak. Iya. Nah, seperti itu. Ketiga, yang kadang-kadang terlupakan juga. Kita lebih senang kasih makan ikan itu kalau ikannya lagi ikan koi ini kan termasuk ikan yang laparan, Pak. Iya. Kita kasih makan terus dia tuh. Makan terus ya. Makan terus. Apalagi dikasih makannya dalam keadaan kering. Dalam keadaan apa? Kering. Maksudnya kering itu gimana, Pak? Peletnya kering. Oh, pelet kering. Nah, kita buka, kita kasih. Itu ikan itu mungkin ikan 30 cm ya. Dia bisa makan pelet itu misalnya sekitar 30-40 butir. Oke. Dalam keadaan kering. Ya. Ketika 10 menit kemudian itu yang 30-40 butir itu bisa kembang ya. Bisa 2 kali lipatnya atau 100% daripada yang pertama. Oke. Nah, sedangkan dia kan perlu pencernaan di situ. Betul. Perlu pencernaan, perlu mungkin berapa jam baru dia mencerna. Ya. Namun karena dia belum bisa mengeluarkan, akhirnya terpaksa. Perutnya dipaksa untuk melar. Seperti balon kalau udah melar, biar dikempesin tetap kendor gitu loh. Ya. Nah, itu karena kebiasaan kita memberi makan yang salah. Kalau di tempat saya ini selalu kita kasih makan pelet yang sudah direndam. Supaya dia kalau mau besarlah di luar pelet itu. Baru kita kasih. Gitu, Pak. Ada 3 itu berarti. Iya. Jadi memang pot belly itu bisa juga karena genetik, bisa juga karena memang luas kolam juga mempengaruhi sama pakan ya. Kemudian ini juga nih, kalau lagi kita milih nih, Pak Ateng, kalau lagi milih koi, itu kadang-kadang ada yang pengen, saya pengennya male aja nih, nggak mau female. Nah, itu gimana ya untuk menentukannya? Sementara kadang-kadang kan ukuran 10-15 lah, itu kan masih sulit, atau bahkan sampai 20 cm pun masih sulit kita untuk membedakan ini male atau female. Ya, betul. Nah, itu gimana tuh Pak Ateng? Ya, mungkin bagi pemula agak sulit ya membedakannya ya. Tapi untuk yang udah terbiasa mungkin sedikit aja dia lihat, asal lewat aja dia sudah kemungkinan 70% dia bisa nebak. Ya. Jadi kita bisa lihat itu ikan. Kalau kita lihat dari punggungnya aja, kita lihat dari atas. Kalau dia perutnya itu sudah lebih besar atau lebih lebar daripada dadanya, itu kemungkinan betina. Ya. Tapi kalau mau kita lebih teliti lagi, kita bisa lihat di akuarium. Kalau dia perutnya itu lebih turun, itu udah dipastikan female. Nah, Kalau dia perutnya itu rata, hampir rata dari
bawah insang itu sampai rata tuh. Itu kemungkinan besar. jantan. Oke, itu kalau dari sisi penglihatan. Tapi kalau misalnya kita pegang gitu, nah itu biasanya apa yang membedakan tuh, Pak Ateng? Kalau 10 cm, 15 cm belum bisa dipegang. Belum bisa. Oke. Tapi kalau dia sudah 30, usia 1 tahun, kita bisa pegang pipinya itu lebih kasar seperti bergaram. Nah, kalau lebih kasar itu male ya berarti ya? Iya, jantan. Jantan ya, male. Oke. Iya, jantan. Tapi kalau dia halus aja itu Halus, female. female. Oke. Betul. Tuh teman-teman perhatiin tuh ya. Jadi kalau untuk ukuran yang masih 15, 20 itu mungkin masih rada sulit kalau misalnya kita lihatnya dari langsung pegang. Tapi kalau mungkin dari dilihat dari samping di akuarium, nah itu mungkin ada punya kecenderungan ini female atau male. Tapi kalau sudah 30 cm, teman-teman bisa tuh misalnya pegang, nanti lihat di bagian insangnya, kalau misalnya dia agak kasar, nah itu biasanya cenderung male gitu ya, Pak Ateng ya. Kalau mau lebih bagus lagi, kita dibalik. Di bagian anusnya itu, di bagian kelaminnya, kalau dia itu nongol, itu female. Tina. Oke. Kalau dia agak terbalik ya dengan manusia. Oke. Kalau dia itu masuk, dia kayak seperti pusar gitu ya, masuk ke dalam, itu jantan. Oh, itu jantan. Oh, itu udah pasti. Oh, oke. Jadi pengalaman saya begitu. Pemilihan ikan ini memang lagi-lagi soal body sudah jelas. Kemudian skin, soal jenis kelaminnya. Nah, ini yang nggak kalah penting juga nih, Pak Ateng. Sebetulnya yang membuat kita memilih untuk ini, saya lebih memilih coba deh Indonesian Koi atau Japanese Koi. Nah, itu yang membedakan apa ya untuk para penghobi bahwa sebaiknya saya kayaknya mau pilih yang Japanese Koi deh. Oh, saya pilih Indonesian Koi. Yang harus diperhatikan apa tuh, Pak Ateng? Apakah ada perbedaan treatment atau sebetulnya sama aja? Iya. Kalau jadi ini ya, ikan koi Jepang sama ikan koi Indonesia pada dasarnya itu sama seperti manusia. Di Jepang juga ada yang cantik, ada yang setengah cantik, ada yang tidak cantik. Di Indonesia juga sama. Ada yang cantik, setengah cantik. Nah, cuma di Jepang hebatnya apa? Ketika dia breeding, keluar itu anakannya dari sekitar 40.000 ekor, paling yang diambil cuma belasan ekor. Belasan ekor? Belasan ekor. Yang dia keep tuh ya? Iya. Yang lainnya di pasar tuh? Dijual? Tidak. Oh enggak? Enggak, diapain jadinya? Tidak, itu. Sorry ya, bukannya dijual semua loh, Pak. Oke. Ketika dia proses 1 bulan pertama, itu sudah ada pemusnahan. Pemusnahan? Itu dimusnahkan di dalam ember kering, Pak. Oh. Jadi sengaja aja biar dimati gitu? Mati. Karena dia tidak boleh ini dilepas di sungai, di mana. Nanti kan jadi bisa populasi di Jepang over, jadi harganya jadi murah. Jadi murah. Okay. Nah, yang menurut dia ada grade A bagus ya gitu ya dipelihara, ya dijual lah ke negara-negara yang masih membutuhkan. Oke. Apalagi yang suka seneng sama barang-barang branded. Ini Jepang. Nah. Jangan tergiur dengan Jepang. Sertifikat itu tidak ada artinya. Beli dari Jepang 200 ekor, dikasih sertifikat 200 ekor. Kita suruh ngisi sendiri gitu kan. Ada itu ngisi sendiri. Itu belum tentu yang kualitasnya tinggi. Yang kualitasnya tinggi itu disimpan di sana, bakal nanti dijual. Dijual seharga minimal kalau yang udah 2 tahun, 3 tahun itu udah ratusan juta. Oh, oke. Nah, bagaimana dengan ikan koi Indonesia? Wah, jangan salah. Sekarang ikan koi Indonesia banyak yang bagus. Di Blitar, di Tulung Agung juga udah banyak loh, Pak. Iya. Di Sukabumi juga saya lihat-lihat udah mulai banyak. Mereka sekarang sudah memahami cara membudayakan budidaya ikan yang bagus. Apalagi sekarang pemerintah udah ikut turun tangan. Iya. Ikan pemerintah udah turun tangan sekarang ke petani-petani ikan. Apalagi sekarang dengan adanya internet, cara-cara orang Jepang memilih ikan sekarang udah tahu dan kita udah banyak belajar di situ. Jadi jangan tergiur dengan namanya
koi Jepang lebih bagus dari Indonesia, jangan. Koi Indonesia kalau merawatnya bagus, ya bagus. Bagus ya. Seperti di Jepang, yang udah bagus nih, dia punya kolam lumpur, matpon itu 2000 meter, isi ikannya paling 20 ekor. 2000 meter tuh ya? 2000 meter, paling 20 ekor. Coba bayangin kalau kita ya, 2000 meter tuh isi berapa ribu ikan. dibeli gitu ya. Jadi ikannya itu luar biasa gitu, besar-besar. Kalau di kita 2 kali 2 aja ikannya udah 100 ekor. Ya mana, terus pengen berharap seperti Jepang, nggak bisa. Gitu. Jadi memang cara memeliharanya kita banyak yang keliru. Ya. Karena emosi kita dengan fasilitas yang kita itu nggak bisa sama, tidak sama. Kalau di Jepang itu tertib gitu loh. Kalau segini ya segini. Oke. Begitu. Ya, jadi memang teman-teman tuh, jadi kalau memang melihat ada koi Indonesia memang bagus, ya udah beli aja karena memang kualitasnya memang bagus. Artinya koi manapun sebetulnya kalau dia kualitasnya bagus, ya dia memang kita boleh untuk membelinya dan kemudian nanti kita pelihara sehingga bisa menjadi lebih baik. Betul. Cuman kan kadang-kadang kita selalu ini Pak Ateng, trending untuk tren lebih ke arah luar ini kan cenderung terjadi ya, sehingga sedikit-sedikit kita pakainya produknya dari luar. Nah itu sih sebetulnya. Kemudian ini Pak Ateng, yang harus diperhatikan lagi soal kita membeli itu kadang-kadang juga adalah membedakan pada saat kita memilih, apakah kita perlu ya ngecek kesehatannya sampai memeriksa insangnya misalnya. Karena kadang-kadang kita sebagai newbie itu kan nggak tahu ya, itu jangan-jangan dia bergerak kayaknya sehat, tapi sebetulnya insangnya ada jamurnya. Nah itu gimana untuk mengantisipasi itu tuh Pak Ateng? Nah, akhirnya kita kembali lagi dengan kejujuran si penjual, Pak. Oh, oke. Jadi gini. Atau kadang-kadang penjualnya nggak tahu juga itu sakit. Saya kasih tips satu. Belilah ikan koi. Mohon maaf ya, yang ini jangan tersinggung. Tapi ini untuk kebaikan kita semua. Belilah ikan koi di tempat kolam yang memang itu kolam besar, Pak. Oh, oke. Jangan beli ikan koi di dalam kantong plastik gitu loh, Pak. Kalau dalam kantong plastik mungkin di rumahnya itu ya, atau dia di pam dia. Ini ada nih 20 ekor nih. Mati, ada yang mati 10, ada 10, udah. Yang 10 masih seger ya udah dimasukin kantong plastik. Kita beli dalam kantong plastik, ini kan kelihatannya sehat loh, lincah kemana-kemana. Tapi jangan salah, di situ sudah ada virus dari teman-temannya yang lagi malam mati. Tapi kalau kita beli ikan di tempat yang kolamnya besar, yang lagi jalan, dikasih makannya kelihatan lapar terus, itu ikan dipastikan sehat. Oke. Pastikan sehat. Begitulah Pak. Jadi kalau yang tadi nggak perlu ya Pak kita mereksa insang gitu kan, kadang-kadang kita juga nggak tahu ya namanya insang tuh susah Pak. Diomelin sama yang jual Pak. Gitu ya. Soalnya ya biar gimana pun memang ini sesuatu yang tidak mudah ya untuk para pecinta koi untuk ketika beli ya. Nah ini memang tipsnya. Nah kemudian kalau ini Pak Ateng, saat sekarang kan kita jual beli itu juga bisa terjadi dalam konteks misalnya ikan itu sebetulnya dari sisi umur sudah sangat tua, tapi perkembangannya tidak terlalu bagus. Nah, ini gimana ya caranya kita tahu juga bahwa ini umur ikan dalam kelihatannya kecil. Dan kita kadang-kadang kecil tuh menganggap itu masih muda. Tapi kadang-kadang mungkin karena tidak ada pertumbuhan, dia segitu-segitu aja. Nah, itu gimana Pak Atengnya? Nah, ini kembali lagi keahlian, Pak. Iya, keahlian. Jadi kebiasaan melihat. Untuk orang-orang yang udah ahli, dia melihat ikan, wah ini kan udah tua nih ikan nih. Wah ini kan bongsor nih kan, tahu Pak itu. Kelihatan dari kulitnya aja Pak, dari kulitnya aja kita bisa tahu wah ini kan sudah tua. Dari bentuk mukanya itu ya, bukan apa ya, muka itu apa ya, seperti apa ya,
bentuk mukanya atau tampangnya atau apa ya, saya bilang susah ya. Itu ketahuan ini sudah tua gitu loh. Sudah tua. Gestur lah ya. Ya, gestur, tonjol-tonjolan ininya, wajahnya itu ketahuan, Pak. Sama seperti bayi itu kan, kayaknya kenceng gitu ya. Kalau orang udah tua kan ini tonjol-tonjolannya kelihatan banget gitu. Itu memang faktor kebiasaan melihat, pengalaman dari pengalaman. Jadi memang ini ya, kejelian menjadi penting juga ya, saat melihat. Tapi kan ada juga ya atas dasar begini Pak Ateng. Kadang-kadang ini pengalaman saya juga sih. Kayak misalnya kita meremehkan dengan alasan begini. Udahlah buat melihara ikan aja kok, nggak bakalan buat ini. Nah, itu harusnya kayak gitu-gitu sebaiknya tidak dilakukan ya. Artinya supaya nanti ternyata kedepannya punya manfaat dan benefit buat kita juga ya. Betul. Jangan. Saya sarankan jangan. Saya sudah punya pengalaman begitu. Beli ya ikan, yang penting asal bisa berenang aja, bakal ngelihat mata tuh. Jangan lapar aja gitu loh. Tapi begitu tahun besok, selera kita itu berubah Pak. Selera kita, udah adu aja. Nah ini, jadi saya kembalikan lagi nanti kepada yang mau pelihara ikan, yang baru-baru mau pelihara ikan, sudah ada di channel sebelumnya ya. Saya udah bicarakan itu, ya pilihlah ikan-ikan yang berkualitas. Kalau kita nggak bisa, mohon maaf, belum bisa membeli ikan yang besar, yang bagus, belilah ikan yang kecil. Yang kecil lebih murah dan pilihlah yang berkualitas. Iya. Ini ada ungkapan begini Pak Ateng, bener gak nih menurut Pak Ateng? Setuju gak ya, sependapat gak ya? Jadi ada pendapat begini, ikan mahal itu belum tentu bagus, tapi ikan bagus pasti mahal. Ikan mahal belum tentu bagus. Belum tentu bagus, ya. Tapi ikan bagus pasti mahal. Pasti mahal, ya memang betul. Gitu ya? Betul. Nah, pedagang ikan ya, saya buka rahasia ya. Saya buka rahasia. Kita pedagang ikan bukan pencinta ikan loh Pak. Pencinta koi sama pedagang koi itu beda Pak. Beda ya. Kalau pedagang koi Pak, dia bisa punya hati ya, punya feeling. Wah ini orang udah jatuh cinta sama ikan ini nih. Wah, terus ngelihat performanya nih, kayaknya dia punya duit nih. Ikan 100.000 dia bilang berapa? Dia 3 kali lipat misalnya. Tapi kalau pencinta koi nggak begitu. Nggak begitu. Dia akan bilang, ikan ini bagus Pak. Ini bagusnya di sini. Beda dengan yang ini. Maka ini lebih mahal harganya. Walaupun lebih kecil tapi lebih mahal. Itu pencinta ikan koi akan bicara seperti itu. Dia tidak melihat orangnya. Dia tidak melihat dia bawa apa, dia kantong. Jadi kita lebih terpusat kepada objektivitas kepada ikannya ya Pak ya? Soalnya nanti apa Pak? Setahun 2 tahun kemudian, kalau ikan itu nggak bagus dan orang itu yang melihara itu tambah pinter, malunya setengah mati Pak. Kita ya? Wah Pak, benar. Jangan begitu. Kalau emang ikan itu jelek, kita kasih tahu. Ini jelek, dia jeleknya di sini, harganya sekian Pak. Yang ini bagus. Jadi Bapak jangan ini kan 10 cm, ini 30 cm. Kok mahalannya 10 cm? Nah, jangan. Ini nih kebanyakan nih. Itu benar. Ya, jadi tidak bisa orang menilai ikan, wah ini yang 10 cm sama yang 30 cm. Ya. Kok yang 10 cm lebih mahal dari yang 30 cm? Ya nggak bisa. Ya. Karena yang 10 cm itu ini ikannya bagus. Bodinya bagus, patternnya bagus. Yang 30 ini banyak kekurangan atau ada kekurangannya. Ya. Ini kita sebagai pedagang, kita harus jujur. Ya. Memberitahu kepada calon pembeli. Ya. Karena calon pembeli ini, dia itu ingin punya masa depan. Mungkin setahun, 2 tahun pengen menikmati. Ya. Nanti kalau misalnya kita bohong-bohong, sudah ini bagus, sudah ini. Bagaimana setelah 1 tahun dia melihat ikan yang lain, dia punya
selera yang lebih tinggi, wah saya dibohongi. Iya. Saya malu Pak. Iya. Nggak boleh, saya nggak mau begitu. Ya tapi bener tuh Pak Ateng. Jadi banyak nih, ya ini beneran kejadian bahwa ada ketika kita nawarin ikannya memang belum besar, ya masih ukuran 10 sampai 15 cm atau bahkan 20 cm. Kemudian kita bandingkan dengan yang 40 cm, ternyata lebih mahal yang lebih kecil. Kemudian komplain, ini kan kecil. Nah, jadi beberapa newbie memang belum mengerti bahwa untuk membeli ikan koi itu tidak hanya sekedar kecil dan besar. Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa ada sisi pattern, kemudian juga ada sisi skinnya seperti apa. Kemudian itu juga mempengaruhi terhadap belinya di mana. Nah ini juga mempengaruhi karena kalau misalnya belinya di Jepang sama beli di sini pasti harganya lebih beda. Nah ini yang memang menjadi perhatian sih. Nah kemudian Pak Ateng, sebagai pertanyaan terakhir, apakah memang ikan koi itu dianggap sebagai ikan yang menjadi ikan yang untuk kalangan tertentu, sehingga ada terbentuk opini bahwa orang-orang yang tidak memiliki dalam tanda kutip uang yang banyak kemudian tidak bisa memelihara koi? Itu benar gak tuh Pak Ateng? Oh, salah. Hah? Salah. Salah ya? Jangan punya pikiran begitu. Gini, ikan koi itu jangan hanya sebagai objek hobi aja, tapi nilai bisnisnya di situ tinggi Pak. Saya selalu memberikan pencerahan kepada calon-calon pembeli ikan di tempat saya atau ya customer saya gitu ya. Pak, Bapak kalau melihara ikan itu jangan pernah mau pakai uang. Loh, Pak Ateng nggak mau pakai uang saya. Oh, bukan begitu caranya. Begini, Bapak beli ikan yang punya potensi bagus. Kenapa punya potensi bagus? Seandainya nanti Bapak pelihara, punya potensi bagus, ini Bapak punya nilai ekonomisnya tinggi di situ. Iya. Kalau ikan ini tidak laku, ya tidak apa-apa. Toh Bapak seneng. Tapi kalau ikan ini jadi primadona di mata-mata kolektor, wah, Bapak mantep ya. Oh, luar biasa. Oh gitu, iya. Kalau Bapak beli ikan di saya, misalnya belilah 10 ekor, ya. Bapak besarkan, cari-cari yang 5 ekor Bapak baguskan. Yang 10 ekor nanti Bapak bisa jual lagi 2 kali lipat, ya berarti yang ini kan sudah kurang modal. Betul. Jadi Bapak tidak membeli ikan, tapi dapat ikan. Tapi Bapak harus merawat ikan ini dengan baik, supaya yang sebagian ini Bapak bisa jual dengan harga 2 kali lipat untuk menutupi yang Bapak beli ini. Dan banyak yang berhasil seperti itu. Gitu. Jadi banyak murid Pak Ateng yang jadi berhasil. Contohnya saya ya Pak Ateng. saya muridnya Pak Ateng nih. Jadi memang gini Pak, banyak kan akhirnya kita bicara selalu tuh, wah itu Sultan punya tuh, susah kita belinya katanya kan. Saya selalu bilang bahwa teman-teman nggak usah kayak begitu, karena yakin aja bahwa ketika kita yakin itu memang ikan bagus, memang selalu ada nilai. Nah, tinggal bagaimana kita membuat keyakinan bahwa kalau misalnya kita mungkin saat ini mampunya beli yang kecil dulu, tapi punya potensi ke depan lebih bagus, ya nggak apa-apa juga. Jadi ini ya, hari ini kita banyak dapat ilmu dari Pak Ateng tentang bagaimana kita saat membeli koi dengan kriteria tertentunya, dari mulai tadi ada secara body, fisik, kemudian dari skin, kemudian juga dari sisi harga juga, kemudian dari sisi kesehatannya dan lain-lain. Itu kalau bisa teman-teman perhatikan banget di sini, supaya nanti ketika mau beli tahu ada metode dan bimbingannya dari sini, sehingga nanti ketika kita beli tidak menjadi masalah atau penyesalan. Terima kasih Pak Ateng atas waktunya. Nanti kita sambung lagi dan mungkin di topik yang lain. Oke teman-teman, demikian hari ini kita banyak belajar lah buat bagaimana caranya beli koi yang tepat sehingga tidak salah nanti di kemudian hari. Dan jangan salah juga, beli terus koinya di Buy Koi Indonesia dan juga subscribe channelnya Buy Koi Indonesia. Sharing, komennya juga saya tunggu.
nanti kita akan berbagi ilmu lagi bagaimana cara memelihara koi, kemudian cara membeli koi, dan perhatian-perhatian yang lain yang berkaitan dengan koi yang ingin kita pelihara. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.